Salam anggota Indonesia. Bersama kita akan kupas berbagai hal secara cerdas dalam diskusi cerdas virtual Suara Anggota Indonesia. Siapa yang tak kenal pesepak bola bintang Kurniawan Dwi Yulianto? Mantan pemain timnas Indonesia kelahiran Magelang ini kerap menjadi top skor di kompetisi tingkat Asia Tenggara. Ia tercatat sebagai pemain produktif. Saat ini, Kurniawan adalah pemain dengan penampilan terbanyak dalam timnas sepak bola Indonesia. Melalui 60 penampilannya di lapangan hijau dan juga pencetak gol terbanyak yang telah berhasil membukukan 33 gol untuk timnas Indonesia. Kurniawan Yulianto adalah seorang pesepak bola Indonesia yang dianggap sebagai salah satu striker terbaik yang dimiliki Indonesia. Ia juga adalah salah satu dari sedikit pemain Indonesia berprestasi luar biasa yang pernah bermain di Eropa. Kurniawan Dwi Yulianto sempat bermain di tim remaja Sampdoria sebelum kemudian pindah ke FC Luzern di Swiss. Kurniawan dijuluki si kurus ini lalu kembali ke Indonesia dan bermain di Liga Indonesia dan bermain dengan beberapa tim seperti di PSM Makassar, PSPS Pekanbaru, PS Pelita Bakri, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Persitara Jakarta Utara, Persela Lamongan, dan bermain untuk PSMS Medan. Dan kini ia menjalani karirnya sebagai pelatih sepak bola. Ada Bang Kurniawan Dwi Yulianto. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa, terima kasih suatu kehormatan sudah bisa bergabung di acara Suara Anggota Indonesia yang digagas oleh Ormas Anggota Indonesia. Oke, langsung saja mungkin ya. Jadi ini ada pertanyaan untuk Ibu Natali, nggak ada ya? Oke, belum masuk ya. Oke, kita langsung ke Mas Susilo dan Bang Peter nih. Oke, siap ya. Ini pertanyaan untuk Mas Susilo dan Bang Peter. Bagaimana Anda melihat sosok pesepak bola bintang Kurniawan Dwi Yulianto selama dalam karir sepak bolanya yang sangat membanggakan? Dengan segudang prestasi yang telah ia persembahkan untuk Indonesia dan banyak diidolakan para pecinta sepak bola Indonesia. Oke, dimulai dari Bang Susilo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam anggota. Terkhusus buat Mas Kurniawan, alhamdulillah tetap sehat, bisa ketemu di sini, Pak Ketua Umum dan para senior. Alhamdulillah bisa berkumpul. Terkait sepak terjang dari si kurus, mohon maaf saya panggil si kurus. Memang karena itu fenomenal sekali nama si kurus itu di dunia bola nasional kita. Kalau saya melihat ini satu produk dulu, kalau tidak salah itu ada Primavera ya, itu nggak tahu kenapa bisa sampai akhirnya redup kembali. Ini mungkin nanti Pak Tommy yang lebih paham. Yang pasti dari sosok si kurus ini saya sangat kagum sekali. Ini menggambarkan bahwa tidak semua pemain sepak bola itu harus berbadan kekar. Itu yang pertama. Yang kedua,
memang skill fisik ini yang paling sangat-sangat menentukan di dalam sepak bola kita. Tentunya dengan berlatih yang benar. Semacam program Primavera yang sampai ke Italia kalau tidak salah itu sangat bagus sekali. Kenapa sampai sekarang tidak berlanjut? Padahal itu menumbuhkan bintang-bintang pada waktu itu, pada zamannya. Lah, terkhusus sekarang saat ini, kalau saya melihat belum ada sekelas si Kurus ini. Kalau saya boleh bicara jujur, untuk BP ini masih ya gimana ya, fenomenal memang, sangat fenomenal. Cuman masih di bawah lah kalau menurut saya dengan si Kurus ini, karena memang luar biasa. Sudah saya tidak bisa ngomong banyak terkait itu. Intinya adalah kalau saya melihat dari proses perjalanan ini adalah soal pembinaan yang benar. Dari usia dini sampai ke level usia muda, dan yang di level dewasa pun ini tertata pada waktu itu. Jadi bisa menciptakan bintang-bintang yang sangat-sangat luar biasa. Membanggakan bangsa kita sekali. Mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Susilo. Berarti memang sangat bangga ya terhadap pemain sekelas Kurniawan Wirianto. Diharapkan mungkin ada next Kurniawan Wirianto. Oke, lanjut ini langsung ke Bang Peter. Oke Bang, silakan. Baik, terima kasih Bang Omen. Selamat malam, salam sepak bola untuk kita semua. Selamat malam Bang Kurniawan Yulianto. Selamat malam Bang, apa kabar? Kabar baik Bang. Mungkin saya sedikit ini bahwa kalau Bang Kurniawan ingat tahun 2008, ya, Bang Kurniawan pernah ke Kupang. Iya, iya. Kebetulan saya yang ngajak waktu itu, jadi tentunya saya ingat persis. Waktu itu kita juga mengajak Olga, Bang Kurniawan untuk sedikit bercerita tentang sepak terjang daripada Bang Kurniawan. Kenapa waktu itu kami mengundang Bang Kurniawan? Tentunya karena kami melihat bahwa sosok seorang Kurniawan Dwi Yulianto, atau juga tadi disebut sama Bang Susilo bahwa si Kurus, ini memang seorang striker, seorang pemain yang tadi punya kemampuan, punya skill yang sangat luar biasa, dan juga sangat membanggakan, di mana bisa masuk ke tim Primavera, tentunya bukan sebuah perjalanan yang gampang, perjalanan panjang, dan bisa bermain di level timnas dalam jangka waktu yang lama. Dan semua berita yang kami dapat bahwa Kurniawan Yulianto punya sikap, attitude yang baik. Dan tentunya kami bangga punya seorang Kurniawan Yulianto untuk Indonesia. Indonesia harus bersyukur karena punya striker yang sempat dilirik oleh Sampdoria, kemudian tadi terakhir di Swiss ya. Ini tentunya yang membuat kami merasa bahwa kami perlu untuk membawa Bang Kurniawan ke Kupang waktu itu untuk bisa bercerita dan membangkitkan kembali animo anak-anak NTT yang sebenarnya lahir itu sudah suka bola begitu. Tetapi terkadang
Ya karena tidak ada yang dilihat sehingga merasa bahwa sepak bola itu tidak menjanjikan. Dan Bung Kurniawan bisa memberikan itu dengan baik kepada kami di NTT, sehingga saat ini mulai muncul pemain-pemain seperti Yabes Roni, Alsan Sanda. Ini adalah anak-anak yang waktu itu, khususnya mungkin Alsan ya, waktu itu juga bermain dan datang hadir untuk nonton acara, kalau kita di Kupang itu Omong Bola, di Hotel Kristal Kupang itu, yang langsung disampaikan oleh striker Indonesia Kurniawan Yulianto. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa kami bangga mempunyai striker yang sangat luar biasa, dan yang paling penting rendah hati. Karena ini attitude yang kadang membuat pemain-pemain yang muda itu kadang tidak bisa bersinar di masanya, karena mungkin salah satunya adalah attitude. Dan Kurniawan Yulianto bisa menunjukkan hal itu dengan bertahan sekian lama di timnas Indonesia. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih apa ya? Lebih bangga itu mempunyai striker yang memang luar biasa. Terlebih mempunyai attitude yang sangat baik. Ya, harapan bisa menjadi motivasi juga untuk para pesepak bola yang akan muncul. Oke, terima kasih untuk Bang Peter. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya, ini untuk Bang Tommy nih. Siap, Bang Tommy ya. Oke, Bang Tommy, sebagai wartawan senior, bagaimana Anda melihat perjalanan pencapaian prestasi Kurniawan sebagai pemain sepak bola yang telah diraihnya selama ini? Oke, silakan untuk Bang Tommy. Saya kenal Kurniawan Sekurus ini sejak masih wartawan. Saya sudah melihat kelebihan yang dia miliki luar biasa. Waktu itu saya di majalah Populer, Kurniawan direkrut oleh Pelita Jaya waktu itu. Dan sampai saya menjadi pengurus di sana, saya pernah menjadi manajer umum di Pelita Mastran. Ketika Kurniawan Pelita merger dengan Mastran di bawah Menteri Danukirto waktu itu, kami sama-sama ke Belanda, TC di Arnhem kalau nggak salah, Mas Kurniawan mungkin ingat itu. Di sana pun sudah dilihat oleh pelatih-pelatih kawakan di Belanda, mereka memang memantau dan melihat itu Indonesia, ternyata Kurniawan punya kelas yang luar biasa. Selain mereka tahu dia main di Sampdoria dan di Swiss ya. Nah, kembali kepada keberhasilan Kurniawan juga tentu kita melihat ke belakang, ini juga atas kepedulian Mas Sigit Soeharto waktu itu. Jadi Mas Sigit dengan hulu balangnya dan teman-temannya itu dari ada NDB, Nirwan Dermawan Bakri, Ismet Tahir, saya ingat itu ada, dan beberapa lagi. Mereka melihat sepak bola kita itu senior terus berjalan dan tidak pernah berprestasi ketika itu. Maka dibentuklah Primavera dengan pembiayaannya dibebankan kepada orang-orang yang masih gitu. Kurniawan ini kebetulan selama di sana di Italia itu, setahu saya itu kebetulan saya di majalah Populer yang pegang rubrik olahraga di sana. Kurniawan itu disuplai oleh Heru Sobiran. Heru Sobiran itu kebetulan pemret saya, dia pemilik bersama Nirwan Bakri. Majalah ini memang punya Mas Sigit, tapi dikelola oleh Nirwan Bakri. Jadi saya selalu ikut kemana mereka pergi. Itu yang saya tahu, dan anak ini memang punya luar biasa. Yang harusnya kita pelihara terus, walaupun usianya sudah. Tapi mungkin dari skill dan otaknya dia bisa kita pakai untuk memotivasi adik-adik kita. Kalau kita bicara di Agotex, maka ini di Liga Putri, ini perlu ada semacam advisor, kita pakai Kurniawan di sana.
gitu. Kalau soal bintang, kalau kembali ke judul akankah Indonesia kembali seperti menciptakan pemain seperti Kurniawan Dwi Yulianto ini, kalau menurut saya sebagai wartawan dan sekarang masih juga menulis sedikit-sedikit, saya kira bintang itu, setiap bintang itu ada, setiap waktu itu ada bintangnya, dan setiap bintang ada waktunya, kan begitu. Dan kita mungkin semua sependapat, dalam sepak bola itu akan selalu ada bintang. Akan selalu ada bintang. Tengok saja kalau kita lihat di abad 20, ada nama yang kita kenal waktu Piala Dunia 1930 itu. Kalau nggak salah, maaf saya mesti hati-hati karena takut salahnya, ada senior-senior di atas. Pedrosia kalau nggak salah, bintang yang tercatat dalam sejarah dunia itu. Kemudian dekade berikut kita lihat Luis Suarez itu, bintang Uruguay. Itu juga sama seperti Kurniawan, mereka perjalanan mereka itu. Dia kapten waktu itu, kemudian di Italia ya, yang tahun 34-38 itu punya nama yang luar biasa di Piala Dunia itu. Kita ke Prancis ada Rossi dan segala macam tuh. Kita ke Argentina ada Guillermo Stabile dan yang lain-lain itu, yang pernah mencetak tahun 38 gol kalau nggak salah itu saya ingat. Dekade berikut banyak lagi itu, ada Mario Kempes dari Argentina ya, Maradona dan lain-lain, Messi. Brasil juga punya bintang. Jadi kalau bicara bintang, setiap era itu pasti ada bintang. Tapi untuk Indonesia kita bangga, Kurniawan, mudah-mudahan berikut, kalau ini liga berjenjang terus dikelola dengan baik, saya kira, kalau berharap sih, saya kira ini tidak akan berjalan lagi. Karena di era Kurniawan itu, di sana ada semacam Ragunan. Iya kan? Ya sekarang itu sudah menurun dan untung aja Kemenpora ada Pak Ari di sini, saya terima kasih itu sudah memberikan kesempatan kepada Agotex, kepada MK dan lain-lain, ke bawah itu ada U12, 10, 12 dan segala macam. Dan ini harus kita terus. Kalau tidak, kita tidak akan melihat lagi Kurniawan baru. Saya kira itu aja dulu. Oke, luar biasa. Memang tidak salah ya dijuluki wartawan senior. Jadi sangat hafal gitu ya. Sangat hafal track record ataupun perjalanannya dari Bang Kurniawan ini. Oke, terima kasih untuk Bang Tommy. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih khusus nih untuk Bang Kurniawan. Oke Bang, bila bisa diceritakan secara singkat, bagaimana awal perjalanan Coach Kurniawan dulu sebagai pemain sepak bola, mengawali karirnya hingga mencapai puncak prestasi, dan bagaimana tanggapannya dengan predikat Coach Kurniawan sebagai striker terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Oke, silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena diajak bergabung di acara ini. Terus sebenarnya saya merasa agak risih juga dari tadi kayak disanjung-sanjung karena pada faktanya saya tidak sehebat itulah sebenarnya, karena saya memang tidak pernah memberikan gelar apapun buat bangsa ini. Tapi terlepas dari itu sebenarnya saya boleh dibilang sangat puas untuk dengan pencapaian yang sudah saya dapatkan di sepak bola, karena apa yang menjadi cita-cita saya di sepak bola dari kecil hampir semua sudah kesampaian kecuali menjadi juara di tim nasional Indonesia. Kalau cerita masalah perjalanan karir saya, tentu banyak sekali perjuangan, dan sebenarnya yang saya ingin tularkan ke adik-adik saya atau junior-junior saya itu bukan dari sisi prestasi saya, tapi proses menuju ke prestasi itu, karena itu butuh perjuangan dan perjalanan yang berdarah-darah lah menurut saya. Di mana saya lahir di kota kecil di Magelang yang notabene tidak ada sejarah sepak bola yang sangat wah. Tapi karena memang keinginan saya pribadi, mimpi saya untuk menjadi pesepak bola, pengen keluar negeri, pengen naik pesawat gratis, jadi itu yang selalu membuat diri saya menjadi kuat, memotivasi saya untuk terus berjuang, walaupun faktanya saya tidak didukung oleh orang tua gitu kan, tapi memang saya ngotot untuk masuk sekolah sepak bola sendiri,
memaksa mereka sampai ngumpulin duit untuk beli sepatu gitu kan, sampai akhirnya saya diberi kesempatan dan terpilih untuk mengikuti seleksi di Diklat Salatiga. Di situ kelas 3 SMP saya seleksi, saya sendirian dari Magelang, harus bersaing dengan 200 pesepak bola terbaik di Jawa Tengah, dan saya sendirian gitu kan, kelas 3 SMP, dan alhamdulillah saya bisa masuk dari 200 itu. Saya terpilih menjadi 10 pemain yang diambil, dan mulai kelas 3 SMP itu saya benar-benar bisa mandiri, saya bisa tidak minta duit sepeser pun, tidak minta makan dari orang tua. Saya betul-betul dapat beasiswa, bayar sekolah dibayarin, sampai akhirnya kelas 2 SMA saya terpilih lagi ke Ragunan. Di Ragunan 4 bulan saya mendapat kesempatan untuk seleksi tim Primavera yang diberangkatkan Itali. Dan sejak dari Primavera itulah di Itali saya mulai berubah mindset saya tentang sepak bola, karena kalau dulu kan hanya pengen keluar negeri, pengen masuk TV, tapi saat di Itali saya benar-benar belajar bagaimana menjadi pesepak bola profesional. Jadi di situ pikiran saya, mindset saya sudah benar-benar berubah, bahwa saya harus mendapatkan sesuatu dari sepak bola, karena saya sudah mengorbankan semua, mengorbankan sekolah, mengorbankan masa remaja, mengorbankan keluarga gitu kan. Nah, di situ saya benar-benar mulai fokus dengan sepak bola. Apapun yang saya lakukan tentang sepak bola, di sepak bola saya pengen menjadi yang terbaik, baik dalam latihan, dalam segala hal lah. Bahkan sampai di latihan pun, mohon maaf, bukan saya untuk menyombongkan diri, tapi untuk berbagi cerita ya lah. Mulai dari latihan saya tidak pernah yang namanya curi-curi. Artinya saat pelatih mengatakan jogging, katakanlah 2 putaran, saya tidak pernah mencuri walaupun 1 cm pun. Dan teman-teman saya banyak sekali yang di ujung motong dikit, dan dari hal kecil itu saya sudah terbiasa. Saya pengen menjadi yang terbaik, dan itu yang selalu memotivasi saya. Dan alhamdulillah, walaupun tidak pernah menjadi juara di tim nasional, tapi saya minimal bisa menghidupi keluarga saya dari sepak bola ini. Oke, luar biasa sekali ya. Memang sangat menarik ya perjalanan dari Bang Kurniawan ini, mulai dari proses menuju prestasinya berarti ya, yang ingin ditelurkan terhadap adik-adik kita yang memang masih tahap proses pembelajaran. Lalu tadi yang menarik memang awalnya itu memang tidak didukung ya Bang ya, oleh orang tua ya. Ditentang malah. Ditentang, luar biasa. Tapi akhirnya Abang itu bisa menunjukkannya bahwa dengan keuletan dan kegigihan dan bukti nyata menjalani serius. Nah, seperti inilah mungkin hasilnya ya Bang ya. Ya, dan saya percaya akan mimpi gitu kan. Artinya sebagai adik-adik atau anak muda sekarang harus berani bermimpi, dan jadikan mimpi itu menjadi motivasi. Jangan malah sebaliknya gitu kan. Apalagi kita sekarang kan sudah tua gitu kan. Sebagai orang tua jangan pernah memaksakan cita-cita orang tua untuk anak kita gitu kan. Justru cita-cita anak kita yang kita support gitu, jangan sebaliknya kan. Kadang yang terjadi di Indonesia kan, orang tuanya pengen menjadi anaknya menjadi pesepak bola, dipaksain walaupun anaknya tidak suka. Itu kan kasihan anaknya. Menurut saya seperti itu. Oke, berarti pada intinya lebih mementingkan apa yang menjadi keinginan si anak itu sendiri ya Bang ya. Jadi tidak dipaksakan apa yang menjadi kehendak keinginan orang tua. Oke, luar biasa. Siap. Oke Bang, kita lanjut dulu untuk pertanyaan berikutnya. Ini untuk Bang Imran nih. Bang Imran, oke. Sebagai pelatih nih Bang, bagaimana Anda melihat Kurniawan Dwi Yulianto yang kerap memberikan tampilan terbaiknya di lapangan hijau hingga menyuguhkan 33 gol untuk timnas Indonesia kala itu? Oke, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Kurniawan, salam kenal. Siap Bang. Oke. Jujur ya, saya mungkin salah satu penggemar juga daripada
kurus ini maksud saya. Tapi bertemu secara langsung kami mungkin boleh dikatakan hampir tidak pernah. Itu pun pernah sekali di Bandung waktu acara Kemenpora. Kita adakan di teks, saya ketemu langsung dengan Kurniawan. Meskipun sebetulnya saya ini juga pengurus PSSI ya, bersama Bang Tommy dulu. Saya komdisnya PSSI zamannya Pak Prof. Johar. Yes. Ya. Jadi begini, kalau ditanya tentang sebagai pelatih, saya ini sekarang kok merasa pesimis, ya, pesimis dengan keadaan sepak bola Indonesia. Lebih bagus saya mengatakan jujur seperti itu daripada saya mengatakan saya bermimpi. Tapi bukan berarti pesimis itu menghilangkan semangat kita untuk tetap membangun mimpi-mimpi gitu. Kenapa? Saya sudah lakukan itu. Dari tahun 2012 saya tetap bermimpi ingin agar semua pemain sepak bola Indonesia itu bisa menjadi pemain-pemain yang terkenal di seluruh dunia. Ya minimal kita bisa menciptakan Kurniawan Indonesia berikutnya gitu loh. Nah, pesimis yang saya maksud adalah begini. Kalau selama ini saya baru di bidang kepelatihan ini belum lama, tetapi mungkin kalau terjun di dunia sepak bola, saya mungkin lahirnya di lapangan bola kali ya, karena begitu cintanya saya dengan sepak bola, sampai semua pekerjaan saya tinggalkan, bukan ditinggalkan habis ya. Saya dosen saya tinggalkan, saya pengacara saya tinggalkan, saya banyak hal-hal yang besar itu saya jadikan pekerjaan sampingan. Jadi 24 jam saya mau di sepak bola begitu loh. Karena saya memang orangnya seperti Bang Kurniawan katakan, saya ingin yang terbaik. Yang terbaik saya ingin menciptakan pemain-pemain juga yang terbaik. Cuman kalau tidak didukung oleh kebersamaan seperti saat ini, melihat kondisi Indonesia dengan lapangan yang tidak memadai, kok rasa-rasanya mimpi-mimpi itu sulit akan kita bangun gitu loh. Kalau mungkin menciptakan 1-2 orang seperti Bang Kurniawan, itu mungkin bisa terjadi. Tetapi harapan saya bukan cuma 1 orang, tetapi minimal 1 tim. 1 tim bisa kita ciptakan. Kenapa? Tidak mungkin Kurniawan Dwi Yulianto bisa mencetak 33 gol tanpa didukung oleh teman-temannya yang bagus gitu loh. Nah, bagaimana itu terjadi? Pertama, sarana prasarana kita sangat-sangat minim. Saya pergi ke Belanda, tiap saat mungkin dalam hitungan kita di sini per dusun ya, itu ada lapangan bola yang bagus. Saya juga stay di Spanyol 1 tahun menemani anak saya, juga seperti itu. Itu dari sarana prasarana. Yang kedua, pelatih. Indonesia sangat minim sekali dengan pelatih. Jadi masih banyak pelatih yang cuman mengandalkan saya dulu legend, saya dulu pemain top, saya dulu pemain hebat. Tapi mereka lupa sepak bola sekarang berkembang, tumbuh dan berkembang gitu loh. Banyak sekali metode-metode sekarang kita ada punya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya lihat. Tapi insya Allah di tempat saya sudah saya akan perbaiki pelajaran-pelajaran yang pada intinya tidak menciptakan pemain, tetapi cuman menciptakan tim. Bagaimana Indonesia punya mimpi menjadi juara dunia. Kita contoh ke Jepang. Jepang punya mimpi menjadi juara dunia adalah tahun 2050. Faktanya, tim putrinya 2011, Bang Rosian kalau saya, Bang Tommy kalau ada yang keliru tolong di apa ya. Ini saya bukan wartawan, ini nyeplos dengan ilmu seadanya aja. 2011 tim putri Jepang menjadi juara dunia. Kita bisa lihat berapa puluh, bukan belasan, berapa puluh orang pemain Jepang sekarang menjadi macan-macan di tingkat Asia, bahkan
sangat banyak yang bermain di tingkat Eropa. Apakah kita cuma akan bermimpi menciptakan seorang Kurniawan saja, atau ingin menciptakan kurniawan selanjutnya, bahkan mohon maaf Bang Purus, lebih hebat dari Bang Kurniawan ini. Yes. Tentunya untuk menciptakan pemain yang baik harus punya metode yang baik. Untuk mendapatkan metode yang baik, tentunya kita mempunyai pelatih yang mumpuni, pelatih yang baik. Berapa hal yang saya perhatikan. Kita bercerita tentang, maaf, kita contohkan Bambang Pamungkas. Kok di sepak bola Indonesia yang bisa heading cuma Bambang Pamungkas? Gitu loh. Jadi kalau ada ciptakan gol ya Bang Kurniawan mungkin juga pernah gitu ya. Tapi selalu kalau gol itu cuma Bambang Pamungkas. Pelatihnya marah-marah. Kamu begitu aja nggak bisa. Tapi kapan dilatihnya? Kita tidak pernah melatih, tapi memarahkan pemain gitu loh. Kita selalu katakan, pelatih asing selalu bilang, Indonesia tidak punya kontrol, tidak punya passing. Passing pemain nasional seperti anak SD, kata SD Sinteyong, gitu loh. Jujur saya katakan, itu benar. Pemain sepak bola kita, bahkan mohon maaf sampai di Liga 1 pun saya lihat masih salah-salah dalam positioning, masih salah-salah dalam kontrol. Cuman karena Indonesia punya bakat, beda loh ya, pemain yang diciptakan dengan pemain yang punya bakat. Di Indonesia banyak pemain punya bakat, terutama teman-teman dari Maluku, dari NTT, mereka punya bakat, gitu loh. Tapi akan lebih nyaman, akan lebih hebat kalau pemain sepak bola itu selain dia berbakat, tetapi juga diciptakan dengan proses. Messi punya bakat, Ronaldo tidak punya bakat, tetapi dia diciptakan, gitu. Nah, untuk menciptakan seperti itu, saya ingin semua aspek-aspek, termasuk, mohon maaf Pak Ari, dari pemerintah sendiri, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari PSSI, itu satu jalan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini, sampai ke pengurusannya Bang Iwan Bule, sepak bola kita masih jalan sendiri-sendiri. Itu sulit Bang. Itu sulit, kita akan mendapatkan pemain, tapi kita tidak boleh mengubur mimpi ya. Sulit kita untuk mendapatkan hal yang demikian. Saya tahun 2012 membawa anak-anak Indonesia, meskipun saya komdis loh waktu itu ya, tapi saya menawarkan diri untuk menjadi manajer timnas U12 14. Apa yang kita lihat? Kita lihat di Jepang jauh sekali dengan yang ada di Indonesia. Bagaimana kita mau menciptakan mimpi-mimpi itu kalau tidak ada dukungan? Kenapa? Jepang pertama kali yang dilakukan untuk menciptakan pemain itu bukan pemain yang dicari Bang, orang tua yang dikumpulin. Mereka ciptakan dulu pelatih-pelatih. Berapa puluh mereka yang punya lisensi A Pro, berapa puluh yang mereka punya lisensi A. Indonesia aja, SSB, alhamdulillah, yang punya lisensi aja bisa dihitung. Memang ada kendala-kendalanya, seperti saat ini. Saya dengar lisensi B aja, biayanya 10 juta loh. Sementara di tempat lain, di negara lain, itu bisa free. Ini kritikan buat PSSI, kritikan buat pemerintah kita. Kenapa sih tidak kita ciptakan dulu pelatih-pelatih yang banyak, pelatih-pelatih yang hebat. Sembari kalau masalah fasilitas lapangan oke lah, saya akui. Tapi kan pelatihnya ada dulu gitu loh. Bagaimana mau menciptakan pemain yang hebat kalau kita tidak punya pelatih yang hebat? Miris banget. Setiap ada event pelatih timnas kita selalu percaya dengan pelatih asing. Tidak. Saya yakin Kurniawan Widianto kalau benar-benar diberikan kesempatan, dia bisa jadi pelatih nasional. Karena dia punya pengalaman. Dia proses dari bawah. Gitu loh. Kenapa harus kita mengacu kepada orang lain? Kenapa? Karena kita tidak diberi kesempatan dan tidak pernah diberikan pelajaran
sehingga mereka bisa menciptakan pemain yang baik. Kurniawan lahir karena bakat, bukan karena diciptakan. Nah, saya ingin banyak sekali 260 juta rakyat Indonesia. Kenapa sih kita tidak bisa mencapai, cuman ingin menciptakan satu timnas nasional yang luar biasa. Mohon maaf, terima kasih Bang Kurus dan kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti tetap kalau Bang Imran itu lebih pesimis ya dengan kondisi sarana dan prasarana ataupun dengan hal-hal lainnya. Oke, terima kasih untuk Bang Imran. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini untuk Pak Ari ini dari Kemenpora. Oke, Pak Ari, sebagai perwakilan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, bagaimana kacamata Anda melihat Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pemain sepak bola dengan prestasinya yang sangat mengharumkan nama Indonesia di cabang olahraga sepak bola yang paling digemari masyarakat Indonesia ini? Oke, mangga silahkan Pak Ari. Terima kasih Bang Omen, hatur nuhun, satacana Omen. Saya tertarik ada kata-kata satu proses yang dikatakan oleh Bung Kurniawan. Kedua, ada mimpi. Ketiga, ada kata pesimis. Tapi kita balik apa yang dikatakan Pak Imran tadi, pesimis menjadi optimis. Tentunya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Saya tidak perlu lagi mengangkat lagi nama Bung Kurniawan, karena itu sudah dibahas semua, oleh Bang Tommy sudah lengkap prestasinya. Saya tertarik sekali dengan proses itu. Proses menjadi seorang bintang tidak mudah dan tidak gampang, itu proses yang sangat panjang. Itulah yang dijadikan sebagai motivator yang lainnya. Di sini contoh ada Pak Imran memiliki akademi. Nah, diharapkan ke depan Pak Imran bisa mengundang Bung Kurniawan bawa ke akademinya tersebut, berilah motivasi kepada atlet yang muda-muda, sehingga tujuan, arah, sasaran, dan kemana akan jelas. Karena jujur sekarang ini, olahraga memiliki masa depan. Memiliki masa depan dan punya masa depan. Dulu mungkin tidak dipandang sebelah mata. Sekarang, contoh, ketika kita juara emas SEA Games, perak Asian Games, kemudian Olimpiade, itu di tangan adalah menjadi pegawai negeri sipil atau ASN sekarang. Itu menjadi motivasi utama. Jadi diharapkan adik-adik yang usia muda di SSB, ada di akademi, ada di klub, perlu orang-orang semacam Bung Kurniawan seperti ini. Proses itu tidak mudah. Mimpi itu kita harus tetap bermimpi untuk mencapai target, sasaran, harapan yang kita inginkan. Saya tertarik, beliau pertama ingin naik pesawat, kemudian ingin ke luar negeri, itu motivasi utama. Bahkan orang tua sendiri tidak menyetujui. Itulah proses-proses yang sebetulnya kita tanamkan kepada diri-diri teman-teman atau adik-adik kita yang sementara ini berlatih sepak bola. Sepak bola menjadi olahraga masyarakat yang sangat digandrungi. Olahraga gila pokoknya. Untuk sepak bola kita udah tidak perlu ngomong lagi. Dimanapun ada bola, bicara bola, semua akan tertarik untuk itu. Dan itu kita kangen sekali untuk juara ya. Untuk menjadi juara, apalagi tembus di Olimpiade. Pak Imran tidak pesimis. Kita sekarang punya undang-undang sistem olahraga nasional. Kita ada Inpres nomor 3 nomor 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Kemudian dikuatkan lagi dengan Permen Menko PMK itu tentang tugas dan fungsi, ada 11 kementerian lembaga. Harusnya bernaung sama-sama untuk membangun persepak bola nasional. 11 kementerian lembaga itu punya tugas pokok masing-masing. Baik PUPR, kita Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, dan lain-lain. Itu punya tugas dan fungsinya masing-masing. Yang paling utama sekarang adalah sinergisitas. Sinergisitas, baik federasi, baik Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai leading sektor pemerintahan dalam hal pembinaan pengembangan keolahragaan nasional. Kemudian stakeholder lainnya, kita tidak bisa
tidak bisa di pusat ini meremehkan teman-teman di provinsi maupun kabupaten kota. Kita di pusat tidak punya atlet. Yang punya atlet adalah kabupaten kota, provinsi. Itulah yang sebetulnya harus kita dorong. Saya juga masih bermimpi, Pak Imran, bahwa ke depan kita punya database sepak bola. Kita lagi membuat merancang semacam IT-nya, IT tentang database sepak bola. Sementara tempo hari tahun lalu saya meminta kepada teman-teman di provinsi ataupun kabupaten kota, ada sekitar 5.400 sekian SSB, klub, ya, ataupun akademi. Nah, mereka apakah legal tidaknya kita tidak tahu. Apakah mereka punya kurikulumnya tidak tahu. Nah, kami akan coba mendata itu. Ini saya mimpi. Ini mimpi saya pribadi, plus nanti akan mencoba dituangkan menjadi suatu database sepak bola nasional. Ketika ke depan nanti, ketika ada event, kita tidak perlu lagi itu membawa berkas, ijazah lah, bawa rapot lah untuk tim keabsahan, ya kan, screening dan sebagainya. Semua ada database, ada nama, main klik, oh pemain dari sini pindah kemana, umur berapa, tinggi badan, berat badan, dari klub mana. Data tersebut diharapkan juga mendata tentang adanya data SSB se-Indonesia ataupun klub ataupun akademi, apakah mereka memiliki pelatih yang berlisensi, apakah mereka lapangan tersebut adalah meminjam, milik sendiri, atau patungan dari orang tua, siapa pendirinya, siapa yang menjadi founder daripada klub tersebut. Ini akan kami coba data pelan-pelan. Tentunya tidak mudah, kami tetap mengharapkan dukungan teman-teman semua yang gila-gila bola di seluruh Indonesia. Data itu diharapkan nanti betul-betul valid. Betul, kami sendiri ada di tenaga keolahragaan pelatihan coaching klinik. Tapi ketika kita rapat dengan Bappenas mengatakan contoh, kita butuh lisensi untuk pelatih sepak bola maupun wasit. Datanya mana? Kita butuh data sekarang. Konkretnya data. Ketika kita mengajarkan 5.400, hanya 10% 500 saja yang memiliki sertifikat. Nah, yang pelatihan-pelatihan itu kami akan sinergis juga dengan keasdepan lain, akan sinergikan. Ini loh, pelatihannya kan apa cabang-cabang lain. Ini ada SSB, ini ada klub, ini akademi, tapi sayang, pelatihnya belum bersertifikat, berlisensi. Berikanlah pelatihan buat mereka-mereka. Datanya jelas. Begitu juga lapangan. Kementerian kita contoh ada lapangan 1.000 lapangan bola untuk renovasi. Nah, kita akan melihat ya klub-klub mana memang konsisten memberikan pembinaan terhadap sepak bola tersebut, tapi lapangannya masih pindah-pindah kiri kanan semuanya. Berilah bantuan kepada mereka. Tentunya ada reward. Ketika hal itu bisa diberikan, ini harapan ya, ini harapan memang ada dari harapan saya pribadi, saya tidak membawa kementerian, harapan saya pribadi, dan konsep itu sementara saya lagi kerjain diam-diam untuk database-nya, kemudian untuk sinkronis, karena kewenangan saya belum sejauh itu, untuk mensinergikan, untuk kepelatihan sendiri maupun untuk lapangan sepak bola. Tadi banyak teman-teman sudah mengungkapkan, kita harus optimis. Tidak hanya Bu Kurniawan sendiri, tidak mungkin menciptakan. Bakat kita sudah banyak sebenarnya, sangat banyak sekali. Contoh di Ragunan menciptakan tadi siapa? Bu Kurniawan sendiri, kemudian ada Egy, ada Supriyadi, ada Atalah. Banyak sebetulnya talenta-talenta muda. Nah, sekarang tinggal sinergisitas dan kompetisi. Kompetisi sudah cukup banyak, tapi harus sinergi dan konsisten. Contoh, ketika Kemenpora ada U12, U14, U16, kemudian U17 putri, dan U21 mahasiswa, itu kami menginginkan adalah kompetisi yang berjenjang dari U12 dan semuanya. Dan database nanti tersebut kita akan mengambil sampelnya, malah saya minta teman kami juga Mas Budi yang untuk melakukan penelitian itu, database-nya nanti yang menjadi sampel adalah Akademi Imran Soccer Academy nanti. Kami akan coba itu berikan ini seperti ini nih idealnya itu tetap optimis. Harapan presiden juga sampai keluarkan impres untuk sepak bola bukan hal yang biasa. Tentunya cabang olahraga lain akan iri dengan sepak bola ini. Kok sepak bola sampai keluar impres? Tapi
kami judi kesulitan, kami sendiri kesulitan, ketika kami ngotot untuk pembangunan sepak bola ke depan yang lebih bagus. Contoh, kita target menjadi tuan rumah Olimpiade di 2032. Kita membuat grand design, kita tentunya menciptakan atlet bola yang tentunya akan atau ada event TC sekian bulan baru. Tidak. Dari 2032 kita sudah mendesain, grand desainnya itu 2000 tahun depan itu U12 kita harus sudah genjot. Ini baru grand design ya. Minta maaf jangan dulu dipublish karena kita belum uji publik. Diharapkan ini grand design ini disetujui. Kalau yang kemarin sih dengan DPR udah oke. Mudah-mudahan ketika uji publik bisa disetujui juga termasuk sinergisitas kita dengan federasi dan lain-lain. Kita akan menciptakan semacam TC, semacam pelatda atau pelatnas lah ya, pelatnas jangka panjang betul. Kita ada akan mencoba membuat di 6 titik wilayah, itu regionalnya, dan nasionalnya kita akan bikin 8 wilayah. Ya gitu kita memanfaatkan fasilitas mantan tuan rumah PON. Kan sayang. Bekas PON fasilitasnya sangat ini. Dong Palembang, Jakabaring gitu kan, kemudian Jawa Barat, gitu kan, kemudian di mana? Itulah yang akan kita manfaatkan menjadi sentra-sentra pembinaan. Munari U12. Dengan adanya database, dengan adanya sentra-sentra, kita tidak memiliki, itulah yang Pak Imran katakan tadi, bukan batat, tapi kita menciptakan. Kita berusaha untuk menciptakan itu. Tapi ketika saya ngotot, jujur, minggu lalu saya ngotot dengan orang Bappenas, sangat-sangat ngotot sekali. Ya datanya seperti mana gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita kembalikan lagi kepada teman-teman. Tolong ketika kami nanti minta data, tolong di backup benar-benar. Karena ini akan sangat-sangat membantu. Tidak hanya bergaining kami dalam hal anggaran. Inpres ada, tapi tidak didukung oleh anggaran. Lucunya, anggaran Kemenlu sekian, tapi terus bolanya Inpresnya mana? Tidak ada tambahan, tetap dengan itu yang kami kotak-katik. Itulah yang kadang-kadang U12, 14, 16, jujur kami berterima kasih kepada teman-teman operator baik di pusat maupun teman-teman koordinator provinsi atau koordinator wilayah di 34 provinsi. Pak Menteri kami sering mengatakan bahwa itu adalah relawan. Kemarin saya memberi materi juga di Bekasi dengan Dikbud, dengan Kemendikbud. Di sana ada Gala Siswa, GSI, Gala Siswa Indonesia. Mereka mengatakan, kok kata dari PSI memang ada Pak Loren, ada Pak siapa kemarin itu. Di situ juga hadir beberapa orang PSSI termasuk Pak Indra Sapri. Kita menarik, satu ada Inpres, kedua ada PMK. Kenapa kita tidak mulai sinergis? Kok Dikbud bisa dana dari kabupaten, dari kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Ya anggarannya berapa mereka? Dan minta maaf, GSI saya bilang itu tidak sama dengan Piala Menpora. Kalau GSI antar siswa SMP khusus pelajar SMP. Tapi kami adalah pesertanya bisa SD, minta maaf, bisa sekolah, bisa SSB, bisa klub, bisa akademik. Kami lebih fleksibel merangkul semua ini. Kemudian mereka harus terafiliasi misalnya dengan PSSI. Kami tidak, yang penting mereka punya klub. Mungkin saya yakin banyak yang klub dadakan ketika ada Piala Menpora membuat klub. Kita silakan saja. Karena ada yang memiliki potensi menjadi pelatih tapi tidak berlisensi, kasihan mereka tidak tersalurkan juga. Banyak kok di daerah, saya tahu di daerah, banyak yang hanya karena hobinya aja gila terhadap bola, mereka melatih dengan apa adanya, dengan mengorbankan diri. Contoh di NTT saya lihat banyak teman-teman seperti itu gitu loh. Ya marilah kita kesempatan ini, saya terima kasih kepada Agotak, yang juga mitra kami, dalam hal ini selaku operator U17, manfaatlah Bung Kurniawan. Tadi saya membuka tertarik dengan prosesnya itu loh, proses. Dan orang menjadi itu harus bermimpi, dan ketika ingin menjadi sesuatu memang harus bermimpi. Tidak bisa tidak, harus. Tapi prosesnya itu loh. Sepatu beli sendiri, itu sendiri. Sekarang kadang-kadang dengan prasarana yang cukup lengkap, kemudian fasilitas yang ada, uang saku yang besar, minta maaf, teknologi juga sangat berpengaruh. Habis latihan mungkin larinya ke gadget dan semuanya. Itulah yang harus kita
ke depan Federasi, Kemenpora, 11 kementerian lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, itu termasuk di dalamnya bupati, wali kota, gubernur, kemudian teman-teman operator, jangan bosan. Kita doa pesimis. Saya tertarik dengan Pak Imran yang ada di Imran Soccer Academy. Ayo Pak Imran, kita majukan. Buatlah Imran Soccer Academy sebagai model utama di Indonesia. Ini loh akademi yang bagus. Ini loh merekrut pelatih-pelatih yang potensi. Ini loh kedisiplinan mereka. Ini loh proses menjadi juara. Dan kita tidak menutup mata. Di usia muda kita sering juara. Di Gotia, kan? Kemudian di mana? Di Singapura, kemudian di Portugal. Usia muda, tapi ketika dewasa, kenapa? Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa usia muda kita banyak prestasi, ketika menjelang dewasa kita habis? Strateginya tentu ada. Katakan tadi Pak Imran Jepang, strateginya bagus. Laki-laki dia tidak mampu, putri. Ini kesempatan anggota ke depan. Karena menciptakan tim, Bang. Makanya kita juara. Seharusnya itu menciptakan pemain. Kalau kita menciptakan pemain, latihannya insya Allah akan terbentuk tim yang bagus. Tapi kan pelatih kita menciptakan tim, bukan menciptakan pemain. Ciptakan bintang, bukan ciptakan tim bintang gitu loh. Justru itulah fungsinya di akademinya Pak Imran. Itu harus menciptakan bintang-bintang. Harus menjadi model. Sekarang tadi Pak Imran menjadi model. Strukturnya udah bagus, lapangan punya asrama, ya kan? Tidak hanya itu, secara rohani juga dibekali. Itu akan menjadi model yang kuat. Ini loh, hai pembinaan seperti ini. Dari awal. Jangan kita seleksi-seleksi. Ya sorry ya, kita sendiri kadang-kadang pas Piala Menpora ada berangkat ke luar negeri, harusnya yang juara itu berapa persen, yang lainnya seleksi berangkat sebulan. Tesnya mungkin 2 minggu, ya kan, kalau ada duitnya sebulan. Nggak mungkin lah. Kecil sekali kemungkinan. Ini proses panjang. Dan itu salah satu tim, bukan perorangan. Ini butuh keseriusan sama-sama. Saya pengen satu, mari kita membangun sama-sama. Hilangkan itu pesimis, kita tetap harus optimis. Pak Imran saya minta tetap menjadi model, role modelnya akademi. Kita ada akademi Pak Imran, kemudian ada di Timur di NTT ada tim Akatabua itu di Akatabua kan, sayang kan kalau tidak ini kan. Jadi buatlah akademi itu. Ini loh ternyata akademinya dari Pak Imran mengeluarkan anak-anak menghasilkan bintang-bintang seperti itu. Itu sebagai penutup, saya terima kasih diberikan kesempatan pada malam ini. Mudah-mudahan ke depan kita disetujui, grand design kita khususnya untuk sepak bola bisa disetujui oleh DPR dan Bappenas dan begitu juga digelontorkan dengan finansialnya. Karena target kita adalah 2032 kita menjadi tuan rumah Olimpiade ke depan. Tentunya sepak bola kita tidak memalukan di tahun 2032. Kita ciptakan dari sekarang dari U12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu sangat tertarik dengan proses yang pernah dilalui oleh Bang Kurniawan. Terlebih tadi memang harapan dari Pak Ari pun adanya sinergitas dari federasi, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Oke, terima kasih untuk Pak Ari dari Kemenpora. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini untuk ketua kita nih, Kang Alan. Oke, Kang Alan. Kang, bagaimana tanggapannya tentang masyarakat luas, khususnya pencinta sepak bola yang menobatkan hanya kepada Kurniawan Dwi Yulianto sebagai the legend dalam sepak bola nasional? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Kang Amen. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bang Kurniawan, kemudian Pak Ari dari Kemenpora, Bang Tommy, anggota Maluku Utara, Bang Peter, anggota Nusa Tenggara Timur, kemudian Mas Susilo dari anggota Jawa Timur, kemudian ada Bang Imran, ini senior saya, guru dan mentor saya nih di sepak bola. Terima kasih hari ini telah hadir. Mungkin satu-satunya di sini yang pemahaman yang paling sedikit tentang sepak bola saya nih. Gitu. Tapi tidak meluputkan semangat ya untuk terus belajar, untuk terus berpartisipasi, ya menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk membantu mengembangkan sepak bola nasional, terutama setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019. Tadi
banyak sekali dikupas, sangat menarik dari Pak Ari terutama tadi, banyak yang dibahas tentang impres dan lain-lain. Di garis bawahi juga tadi dari Bang Kurniawan terkait proses bahwa intinya tidak ada yang instan. Nah, dari semua tadi pemaparan sudah terangkum. Nah, mungkin saya dari kacamata yang berbeda saja. Kalau dari sisi masyarakat, sangat wajar sampai saat ini masyarakat kita itu masih menobatkan mungkin Bang Kurus ini sebagai salah satu ikon atau legend ya di sepak bola Indonesia. Karena faktanya memang belum ada pemain sepak bola yang memiliki karir yang semengkilat Bang Kurus ini. Ini dari tahun 93 kalau nggak salah itu di Sampdoria itu sampai booming tuh ya, sampai booming tuh zaman saya masih sekolah tuh kalau nggak salah SMA itu booming. Kemudian FC Lucerne sempat juga ikut tur pada saat itu kalau nggak salah Bang Kurus itu ikut tur ke beberapa negara tuh dengan Sampdoria. Nah memang ini menarik gitu karena di tim Primavera pada saat itu ada beberapa pemain ya, ada beberapa pemain yang memang di sepak bola nasional cukup menonjol, seperti ada dari tim Persib Bandung kalau nggak salah ada Asep Dayat yang waktu pada saat yang di timnas Primavera juga ya dengan Bang Kurniawan. Tapi tetap masyarakat itu menilai bahwa Bang Kurniawan Dwi Yulianto itu adalah legendanya sepak bola Indonesia, termasuk tadi rekan-rekan mengidolakan, termasuk saya pribadi pun sangat mengidolakan beliau gitu, sebagai salah satu pemain yang bisa kita contoh. Pada saat bermain di tim Indonesia, beberapa tim itu, mungkin ada 6 sampai 7, 8 tim itu. Bang Kurniawan itu muter sana sini, tapi prestasinya tetap dalam urusan mencetak gol, nggak usah diragukan lagi itu Bang Kurus itu. Kurus tapi nakal gitu dalam cetak gol, menarik memang. Kemudian kemarin kita ketemu sebentar juga di acara pembukaan Liga Berjenjang di UPI. Pada saat itu kita mengundang Bang Kurniawan dengan Abo ya, dengan Jenal Arif. Kita juga pada saat itu ngobrol juga tidak panjang lebar. Alhamdulillah ada waktu kita disambung nih di acara malam hari ini di Suara Agotak Indonesia. Terima kasih Bang Kurniawan sudah bergabung. Semoga tidak bosan nih memberikan arahan-arahan, masukan, cerita-ceritanya, motivasi untuk adik-adik para junior ya yang bergerak di bidang sepak bola. Kemudian sedikit menambahkan tadi sisi proses dari Bang Kurniawan ceritakan bahwa ditentang oleh orang tua dan lain sebagainya. Ya mungkin pada saat itu zamannya berbeda, sepak bola belum merupakan industri gitu. Jadi mungkin orang tua pun masih melihat pemain sepak bola nanti mau hidupnya jadi apa. Kalau sekarang kan mungkin berbeda nih, sepak bolanya sudah sedikit agak lebih maju, gitu. Mungkin secara salary-nya, kontraknya dan lain sebagainya sudah lebih jelas lah. Nah mungkin itu yang membedakan, motivasinya yang membedakan. Kita lihat pun anak-anak pun sekarang effortnya kalau saya lihat ya, effortnya tidak sekeras dulu, karena mungkin ditunjang oleh orang tua, dimanjakan. Kalau saya pikir secara psikologis untuk menjadi pemain sepak bola yang handal, untuk menjadi profesional yang sukses gitu memang diperlukan kerja keras, dan yang paling utama mungkin pengorbanan yang tadi diceritakan oleh Bang Kurniawan. Itu sangat berkorban, menghabiskan masa mudanya mungkin saat waktu masih muda tuh harusnya dia bermain dengan rekan-rekan seusianya, dia fokus di sepak bola, berlatih tadi diceritakan oleh Bang Kurniawan. Ada rekan-rekan yang curi-curi itu pada saat pemanasan atau pada saat latihan gitu. Karena memang mereka hanya menginginkan mungkin hal-hal yang instan gitu, tidak memiliki tekad yang sekuat yang tadi dibilang oleh Bang Kurniawan tadi. Jadi saya setuju, segala sesuatu itu merupakan proses. Jadi tidak salah, sampai detik ini pun Bang Kurniawan itu masih menjadi legenda sepak bola nasional. Nah, kurang lebih kalau untuk Bang Kurniawan bukan memuji dan menyanjung, karena kita bicara fakta. Belum ada lagi lah sampai sekarang. Gitu. Julukan si Kurus pun itu pasti melekat sampai kapanpun gitu. Jadi kita doakan mungkin ke depan dengan adanya pembinaan berjenjang, apalagi dengan Kemenpora sekarang ini sudah mengadakan liga berjenjang ya, dari usia 12, 14, 16, 17 putri, usia 21, sesuai dengan arahan Impres, yaitu melakukan pembinaan usia muda dan usia dini secara berjenjang. Kan begitu, salah satu isi poin dari Impres yang ditujukan kepada Kemenpora.
Kemudian tadi dibahas terkait sarana prasarana dan lain sebagainya. Faktanya memang kita belum mendukung. Ya, dari sisi Kemenpora pun diwajibkan di dalam Inpres itu diinstruksikan untuk menggelar pelatihan-pelatihan, terutama untuk pelatihan wasit, kemudian pelatihan pelatih ya. Itu yang diutamakan. Karena tadi dibahas sedikit oleh Bang Imran tadi, untuk kursus saja lisensi itu puluh-puluh juta. Mungkin nih Bang Kurniawan sudah masuk lisensinya, lisensi A mungkin ya, Pro. Mungkin bisa puluhan ratusan juta itu. Tidak semua, mungkin saya pikir pelatih. Betul ya, Bang Kurniawan ya? Berat. Pro, ratusan itu. Ratusan ya, Bang Kurniawan ya, tuh, ratusan. Jadi, bagaimana sekarang pelatih-pelatih di kita itu bisa mampu? Nah, ini karena ada Pak Ari nih sekarang, nah ini bisa kita sampaikan juga, karena memang di Inpres itu sudah dituangkan. Yuk kita mari buat konsep, kita buat juga bukan hanya pembinaan sepak bola usia muda berjenjangnya, tapi kita bantu juga para pelatih kita yang tadi sudah dibahas ya untuk mendapatkan lisensi tersebut dengan anggaran dari pemerintah. Karena itu sudah masuk roadmap. Ya, roadmap pemerintah pun sudah jelas, memang itu diarahkan ke Kemenpora. Kemudian juga perlunya koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri ya untuk menginstruksikan kepada gubernur, wali kota, dan bupati yang ditunjuk dalam Inpres. Gitu, untuk memberikan bantuan melalui anggaran pembelajaran daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan belanja masing-masing. Ini memang yang tidak pernah saya bosan untuk diskusikan, karena memang Inpres ini sifatnya wajib, bukan sunnah. Gitu. Ini jelas diinstruksikan wajib oleh Presiden untuk dijalankan oleh semua pihak. Walaupun pada faktanya tadi Pak Ari jelaskan dari kementerian pun budgetnya cuma segitu-segitu saja, tidak ada banyak perubahan. Gitu. Inilah akhirnya Pak Ari dan rekan-rekan utak-atik kiri kanan ya, dengan rekan-rekan di Bappenas, di DPR ya untuk membantu ya kita ini para penggiat sepak bola, para pembina, para pemain, para pelatih ya untuk memajukan sepak bola nasional. Ya mungkin dari saya kurang lebih seperti itu dulu, nanti silahkan ditambahkan oleh rekan-rekan lainnya. Tapi yang terakhir saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bang Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pemain sepak bola, sekarang melatih, terakhir pelatih ya Bang Kurniawan ya di Sabah, Sarawak ya di Malaysia tuh. Bang Kurniawan melatih di sana gitu. Kenapa nggak melatih di negara kita saja nih Bang, di Indonesia Bang? Kalau ditanya kenapa nggak di Indonesia, sebenarnya keinginan itu ada gitu kan, tapi karena saya kebetulan ada yang menawarkan di luar, dan itu menjadi suatu pencapaian dan sejarah tersendiri buat saya pribadi, karena saya mengawali karir bermain sepak bola saya profesional pertama di luar negeri, dan mengawali melatih sebagai pelatih kepala di luar negeri juga, jadi sejarah tersendiri buat saya. Tapi yang paling pasti dan paling penting adalah saat saya melatih di luar negeri, tentunya saya tidak membawa nama diri saya sendiri, tapi membawa nama Indonesia, dan itu menjadi motivasi saya untuk selalu memberikan yang terbaik, karena saya tidak mau kalau tim saya kalahan, nama Indonesia jadi jelek. Jadi itu yang selalu memotivasi dan membanggakan diri saya. Tuh. Oh, tadi sudah dijelaskan tukang Omen dan rekan-rekan. Jadi tidak mengatasnamakan diri pribadi saja, justru ada tanggung jawab moral terhadap negara itu tadi Bang Kurniawan untuk memberikan hasil maksimal gitu pada saat memang berlatih di negara orang. Jadi karirnya bermain pertama di luar negeri juga, sekarang karir profesional melatih pun di luar negeri juga. Tapi nanti endingnya akan pulang ke Indonesia memimpin tim nasional Indonesia untuk meraih trofi lah, minimal kita harus support nih, ada pelatih-pelatih muda, terutama ada Bang Kurniawan. Kalau bisa nih Pak Ari nih ke Pak Menteri, nanti ke Ketua PSSI Kang Iwan Bule nih, kita inilah berikan masukan-masukan lah, nggak perlu tuh pakai pelatih-pelatih asing gitu, buang-buang ya, nasionalismenya juga tidak ada, kita pakai pelatih-pelatih nasional ya, made in Indonesia tapi yang punya pengalaman internasional, itu lebih mantap. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih juga untuk Ari dan dari Kemenpora, karena terus terang biaya untuk saya mengikuti APRO itu tahun kemarin di Malaysia itu support juga dari Kemenpora, karena biayanya memang sangat mahal sekali. Untuk APRO itu di Malaysia itu 250 juta gitu kan. Jadi alhamdulillah berkat bantuan dari bapak-bapak yang di Kemenpora,
mereka bisa mensupport karena memang ada program untuk itu Pak ya. Ada. Jadi alhamdulillah saya bisa mengajukan proposal untuk keringanan untuk meringankan beban pembiayaan dan alhamdulillah bisa terlaksana. Jadi sekali lagi terima kasih dari Kemenpora karena telah membantu lancarnya saya mengikuti program APRO. Nah ini Bang Kurniawan, setelah APRO ini perlu apa lagi untuk menunjang menjadi pelatih profesional yang memang lebih handal? Ini ada Pak Ari nih biar diskusi ya. Minta apa lagi nih? Ini Bang Alan, Pak Omen, dikit. Artinya kan ini Agotak yang punya inisiatif mengajak diskusi kegiatan malam ini. Tentunya kan Agotak menjadi mitra kita juga dalam U17 Putri ya. Putri juga punya peluang. Ketika kita melaksanakan yang pertama aja, antusias 30 provinsi hampir hadir. Cuma saya temporis hanya 28 sampai 29 itu udah luar biasa. 28 provinsi hadir untuk Liga Sepak Bola Liga Piala Menpora U17 Putri. Nah, diharapkan kan Agotak tembok pembukaan juga kita di Bandung, Bung Kurniawan juga hadir. Mungkin ke depan diperlu hanya tim talent scouting, salah satunya ya Bung Kurniawan diharapkan nanti bisa membantu kami juga. Kalau nanti tahun depan kita jalan lagi semua jenjang, diharapkan kita juga punya tim independen atau tim talent scouting dari kementerian gitu loh. Setuju. Menjadi salah satu ini kandidat untuk menjadi talent scouting, terutama dikhususkan untuk Agotak. Bung Kurniawan ambil untuk menjadi tim talent scoutingnya Agotak untuk Putri. Kita peluang untuk Putri loh. Untuk Asia kita masih punya peluang sangat besar. Ketika hasil dari Bandung kan ternyata diambil banyak tim saja. Akhirnya kan yang juara diambil laris kan. Putri gitu. Nah, itu diharapkan Bung Kurniawan kita komunikasi, cuma minta ke depan juga tentunya minta maaf ya Pak Pirotina, cuma kadang-kadang beliau tanda kutip nih serba dilema itu, padahal beliau juga bagus, ada potensi untuk melatih Bang Pirotina, ada Bung Kurniawan, sebetulnya kan kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan ya kan Bung Kurniawan, Bung Pirotina. Cuma sayang ada beberapa kadang-kadang kepentingan orang per orang maupun organisasi yang itu yang kasihan, dilematik bagi itu Bung Firman Utina. Itu hanya ucapan saja. Makasih. Setuju Pak Ari, setuju. Nanti kalau perlu dengan Bang Kurniawan nanti ke manajernya dulu dari Agotak ya, Pak Ari. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak Ari dan Ketua Umum kita, Kang Alan. Memang sangat menarik sekali ya. Banyak sekali program-program. Diharapkan bisa menjadi lebih baik dan lebih termotivasi lagi. Terlebih ada peluang-peluang untuk penyelenggara, bagaimana support dari pemerintah juga bisa selalu menjadi pendukung pertama. Gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Ari. Oke, ini sebetulnya ada pertanyaan untuk Pak Ahlani. Hanya beliau tadi sudah menyampaikan permohonan maaf. Beliau tidak bisa mengikuti karena bentrok dengan rapat di waktu yang bersamaan. Lalu kemudian ada Arab Samuel nih, ini beliau itu anaknya Pak Haji Samuel. Beliau juga kebetulan lagi sakit, jadi tidak bisa mengikuti acara virtual pada kali ini. Oke, lanjut nih untuk Mas Susilo dan Bang Peter. Oke, Mas Susilo dan Bang Peter ya. Mas, hal apa yang bisa dipetik dari perjalanan prestasi pemain sepak bola terbaik Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto bagi para pesepak bola muda yang masih memiliki waktu panjang dalam meniti karirnya di dunia sepak bola untuk dapat memajukan persepak bolaan Indonesia di masa mendatang? Oke, terima kasih. Kalau melihat perjalanan si Kurus itu kan dengan proses yang begitu panjang, dengan proses perjuangan yang begitu berat, dengan tidak disetujuinya oleh orang tua, ini sangat luar biasa. Apalagi di tim senior, beliau ini kalau tidak salah 400 berapa ya caps itu dengan 200 golnya. Sementara di timnasnya sendiri itu sekitar 59 kalau tidak salah.
59 caps dengan 33 gol, kalau salah seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali. Utamanya ini bisa menjadi satu semangat bagi anak-anak kita. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ari, untuk menuju ke Piala Dunia 2032 itu usia 12 tahun. Mulai saat ini memang harus digenjot. Dan semangat inilah yang perlu ditularkan, memberikan support kepada anak-anak terkait dengan Susilo, suaranya kemut tuh. Ke mute lagi, Mas. Coba di... Oke. pelatih di kita. Jadi tidak lagi kita transfer pelatih dari luar. Jadi gimana ya? Semacam Liga 1 ini ada pelatih dari luar dan lain sebagainya. Memang proses ini butuh proses panjang. Dan ini yang saya heran saat ini, mohon maaf, yang saya heran saat ini mungkin ini Pak Ari bisa menjawab. Kok bisa ya Ketua Umum Federasi saat ini merangkap menjadi manajer timnas U19? Ini sejarah loh di Indonesia. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Pertanyaan menarik itu Kang Omen tuh. Berat pertanyaannya tuh. bisa langsung dijawab nih oleh Bang Kurniawan nih. Pak Ari jawab, Pak Ari. Ya, itu bagian Pak Ari itu yang berat-berat tuh. Siap, Ari. Siap, lanjut. Baik. Ya, sebetulnya tidak perlu menjadi perdebatan. Semua sudah tahu bagaimana federasi dulu dan sekarang, ya kan? Tentunya bagaimana ada kepentingan-kepentingan di federasi tersebut. Saya tidak berani menyampaikan dia ketua umum sekaligus menjadi manajer. Halo, itu mungkin menjadi kebijakan internal ya. Kami tidak bisa intervensi ke dalam ininya mereka, ke dalam federasi ataupun PB, PP mereka. Karena itu menjadi kewenangan mereka. Kita tidak bisa intervensi ke sana. Kecuali ketika nanti U20 yang kita akan gelar di Indonesia tahun depan, itu tentunya contoh ketua saja kita Pak Presiden sudah menunjuk Pak Menpora sendiri sebagai ketua pelaksana. Dan manajernya tidak mungkin nanti sebagai ketua sekaligus. Saya tidak berani masuk ke sana. Pak Tommy yang lebih paham saya sebagai pengamat, sebagai media. Saya tidak paham kalau saya tidak pernah. Bukan nggak paham itu Pak Ari nggak paham, tapi nanti takut disentil Pak Ari. Aduh. Ya sebetulnya tambahan Kang Omen, sebetulnya memang secara etiknya itu kan kurang baik sebetulnya. Secara etikanya ketua umum PSSI itu ya harusnya tidak jadi manajer. Gitu. Kalau misalnya ini diborong tuh kerjaannya diborongan, nanti konflik kepentingannya juga di situ kan besar. Gitu. Sebenarnya itu contoh yang kurang baik. Nggak apa-apa, kita kritisi saja kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas ya. Ini karena ini fungsinya kita, apalagi ini jajaran kita di sini. Anggota kita adalah sebuah ormas, jadi memang salah satu kewajiban kita adalah memberikan kritisi yang membangun dan konstruktif maksudnya kepada pemerintah. Apa-apa kita sedikit juga kupas hal tersebut. Kalau memang kita nilai tidak layak atau memang kurang etis ya, memang faktanya demikian. Walaupun memang Kang Iwan Bule pun salah satu kader dari Buah Batu Korps di Bandung ini, kami pun memang punya hubungan yang cukup dekat. Tapi nggak apa-apa nanti untuk Kang Iwan Bule kalau bisa jangan jadi manajer timnas tuh, kasih yang lain. Terima kasih. Saya juga merasa tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Kurniawan tadi, bahwa hasilnya beliau saat ini itu diperoleh dengan proses yang berdarah-darah, kalau bisa dikatakan demikian. Tentunya bahwa ini menjadi motivasi bagi
anak-anak muda sekarang yang sudah sepak bola. Dan tentunya ingin berprestasi dan hidup dari sepak bola. Bahwa untuk menjadi seorang pemain itu tentunya tidak bisa main sulap. Prosesnya sangat panjang dari usia dini ya. Dan tentunya kita bersyukur saat ini dari Kemenpora itu sudah punya yang mungkin 11, 14, 16, 17 putri dan 21. Ini tentunya bahwa diharapkan bahwa dari event-event seperti inilah akan muncul pemain-pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia di masanya nanti. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Kurniawan tadi, dilihat dari prestasi yang dia peroleh, dan hal yang penting tadi bahwa jangan curi-curi. Motivasinya beda dengan teman-teman yang lain. Dia bisa sampai hari ini berprestasi, dan tadi hal yang disampaikan bahwa dia memulai karir profesional di luar negeri, hari ini juga kembali lagi memulai karir sebagai seorang pelatih di luar negeri. Tentunya inilah hal yang memotivasi kita untuk bisa memberikan ini kepada anak-anak kita, bahwa proses itu butuh pengorbanan. Bisa kehilangan masa-masa kecil, kehilangan masa remaja, dan seterusnya. Dan tentunya apa yang disampaikan dan dihasilkan oleh Bung Kurniawan sendiri, ini memberikan sebuah prospek bahwa apabila kita melakukan sesuatu hal, terlebih khusus di sepak bola ini dengan sungguh-sungguh, maka pada saatnya itu kita akan memetik hasil daripada pengorbanan itu, karena tidak ada yang sia-sia apabila kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ini yang bisa saya tambahkan, dan tentunya menjadi harapan bahwa bisa bersinergi antara apa yang disampaikan dengan oleh Bung Kurniawan tadi, baik juga dengan federasi maupun dengan pemerintah, dalam hal ini mungkin Kemenpora. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Amin. Terima kasih, Bang. Jadi memang tadi ya tetap setuju terkait dengan proses, bahwa ya luar biasa tadi sudah berulang-ulang proses yang memang tidak didukung, tapi pada intinya ada motivasi bagaimana supaya bisa mencapai prestasi tersebut. Oke, kita lanjut nih ke Bang Tommy. Nah, Bang, sebagai wartawan senior, bagaimana Anda melihat penampilan pesepak bola lainnya saat ini bila dibandingkan dengan penampilan Kurniawan Dwirianto saat masih bermain di lapangan hijau? Silakan, Bang Tommy. Ya, saya sebelum ke sana mungkin saya jawab dulu mengenai, saya sebelum lupa, mengenai apa yang diutarakan oleh Kurus tadi, Kurniawan, oleh Pak Ari dan Pak Imran tadi. Memang dalam sepak bola itu tidak ada jalan pintas, semua harus by proses gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Kurniawan kan gitu. Nah, itu standar umum dalam sepak bola di dunia, saya kira kan begitu. Jadi apa yang dilakukan Kurniawan di timnya dia kemarin itu juga semua by proses. Di Agotak sendiri kita by proses, bukan apa-apa. Sepak bola putri di sana juga latihannya di lapangan kubur-kubur, lapangan kuburan Cina yang dibikin lapangan karena memang nggak ada lapangan. Karena putri baru datang tiba-tiba harus berangkat, persiapan tim itu
Itu proses juga kita lakukan. Sepatu ada pemain yang orang tuanya mampu, ada juga yang nggak mampu tapi dia main bagus. Dari Halmahera di pulau-pulau sana. Nah itu semua by proses dan mereka bisa sampai ke Bandung gitu. Untuk mengikuti Agotex. Sekarang ini mereka sudah persiapkan, Pak saya sudah punya sepatu tapi sudah latihan di Bali nggak jadi. Dreaming mereka sudah ke Bali tapi memang karena COVID semua tertahan gitu. Nah yang masalah apa yang dilakukan Kurniawan dengan tim lain memang dia kebetulan lahir by proses yang begitu bagus di Magelang, kemudian ke masuk ke Jakarta dan kebetulan masuk di klub yang memang klubnya juga bagus. Sehingga tadi Pak Imran bilang sebetulnya Kurniawan kalau tidak didukung oleh tim yang pemain yang lain mungkin dia juga tidak jadi bintang. Seperti juga Messi kan. Ada pemain yang pemain-pemain di samping kiri kanan dia yang bermain bagus juga sehingga dia jadi bagus. Kemudian memang dia punya talenta yang mungkin melebihi dari yang lain gitu. Jadi itu memang saya tertarik juga tadi ada usulan untuk Agotex menggunakan Kurniawan sebagai ikon itu saya setuju sekali. Itu Pak Ketum jangan lupa itu jangan lupa karena Putri ini kita juga tadi disinggung soal database. Database kita bicara di Agotex saja, tidak keluar konteksnya ke yang lain. Kita juga harus punya itu, karena kemarin kita sudah begitu banyak harus diinstruksikan dari pusat, dari Bandung, untuk kita semua membuat apa yang diinginkan oleh yang belum selesai oleh Pak Ari tadi. Itu menarik sekali, karena PSSI sampai saat ini juga nggak punya database yang benar. Coba tanya ke mereka mengenai Putri, nggak ada itu. Jadi betul. Ya. Jadi Pak Ari yang katakan tadi kita harus dukung Agotex secara database ini dari Agotex pusat mengirimkan surat kepada kami semua di daerah supaya menyiapkan itu apa yang dimau. Sebelum Pak Ari punya konsepnya itu jadi kita sudah siap gitu. Saya kira itu aja dulu. Siap, oke, terima kasih untuk Bang Tommy. Ini lanjut ke Coach Kurniawan. Oke, Bang, berarti saya harus panggilnya Coach ya sekarang karena Abang itu sekarang sudah menjadi pelatih kepala bahkan di luar negeri. Ini luar biasa sekali ini, apresiasi. Oke, siap Coach. Bagaimana pandangannya terhadap para pemain sepak bola Indonesia saat ini yang bisa dikatakan prestasinya tak sebaik saat Anda masih sebagai pemain sepak bola? Silakan, Bang. Sebenarnya bukan kapasitas saya untuk menilai karena memang di sepak bola itu semua berkembang gitu kan. Sepak bola itu kan seperti gadget. Jadi kalau membandingkan zaman sekarang dengan dulu tentunya sangat berbeda sekali gitu kan. Apalagi seharusnya para pesepak bola zaman sekarang itu harus bisa lebih maju gitu kan, karena hampir semua faktor yang mendukung keberhasilan mereka ada gitu kan, dari mulai teknologi, gadget, kemudian metode kepelatihan yang mereka dapatkan juga lebih mumpuni karena selalu berkembang, kemudian faktor dukungan dari orang di sekitar para pemain itu juga sangat mendukung. Cuman kan yang jadi permasalahan sekarang saat ini mungkin kadang pesepak bola kita ini terlalu cepat menjadi bintang pada saat muda gitu kan. Jadi boleh dikatakan star syndrome mereka ini kadang tidak terlalu bisa untuk mengalahkan kebintangan mereka di saat mereka usia muda. Jadi justru itu yang akhirnya mengubur mimpi mereka sendiri. Di saat mereka sudah merasa di zona nyaman, akhirnya motivasi mereka untuk lebih terbang tinggi lagi stuck di situ gitu kan. Karena yang saya tahu dan yang saya alamin di luar negeri itu di usia muda nggak ada tuh mereka merasa menjadi bintang atau dielulukan seorang bintang, itu nggak ada. Kebintangan mereka diukur saat mereka senior gitu kan. Jadi sebenarnya kadang fenomena yang ada di Indonesia ini ada bagusnya, tapi kalau menurut saya pribadi justru banyak
banyak bahayanya untuk si anak ini sendiri gitu kan, karena atmosfer sepak bola Indonesia kita memang tidak bisa diragukan lagi lah. Kita bisa lihat di kelompok umur 16, 19 tim nasional main luar biasa, dukungan dari supporter, tapi justru kadang kebintangan yang mereka dapatkan ini akhirnya menjadikan mereka menjadi merasa nyaman di zona itu, dan akhirnya kadang-kadang ya mohon maaf lah, banyak saya mendengar juga pemain si A, si B katanya mau dikirim ke luar negeri, tapi mereka mengatakan saya lebih baik di dalam negeri. Artinya ini kan kalau lu mau jadi pemain bola ya jangan nanggung gitu kan, lu harus terbang setinggi-tingginya gitu kan. Dan ini saya harapkan pekerjaan rumah buat kita semua, terutama stakeholder sepak bola di Indonesia, bahwa kita harus banyak mengedukasi buat para adik-adik kita di sepak bola ini, tidak hanya semata-mata masalah teknik dan taktik saja, tapi semua faktor yang mendukung untuk keberhasilan mereka itu harus kita support, katakanlah nutrisi, kemudian sekolah mereka, dan yang paling penting adalah attitude dan mental ini, karena saat mereka menginjak dewasa tentunya yang dibutuhkan adalah mereka yang bermental kuat gitu kan. Dan kebanyakan pesepak bola kita itu untuk melanjutkan karir di luar negeri, kendalanya adalah faktor mental gitu kan. Jadi kalau boleh saya tambahkan, mohon maaf lah, saya bukan mengecilkan pesepak bola Indonesia. Kadang-kadang kita masyarakat Indonesia ini kemakan oleh PHP-nya para agen-agen yang dalam tanda kutip nakal gitu kan. Katakanlah si A main di SEA Games kemarin luar biasa bagus, jadi ini kita ada klub dari luar negeri mau trial. Jadi menurut saya itu kok kayak PHP lah, karena faktanya sebenarnya nggak semudah itu gitu kan. Saya ngalamin bagaimana saya trial di Swiss itu setelah hampir 2 tahun saya di Italia. Jadi memang kita harus benar-benar siap secara mental gitu kan. Dan ya saya harap sih para agen-agen di Indonesia yang memberikan harapan palsu ini janganlah dimainin talenta-talenta kita. Dan harapan saya stakeholder sepak bola Indonesia membantu mimpi adik-adik kita yang ingin berkarir di luar negeri. Katakanlah misalnya dari Pak Imran, beliau kan sudah berpengalaman juga. Jadi saya harap para pemain ini kirimlah ke luar negeri, individu per individu, dikirim ke beberapa negara, jangan secara tim, karena kalau secara tim saya pernah ngalamin bagaimana Primavera latihan. Memang kita belajar banyak tentang sepak bola. Saya belajar banyak tentang menjadi pesepak bola, tapi karena lingkungannya ya 22 pemain, akhirnya seperti memindahkan latihan gitu kan. Jadi justru saya menginginkan, kalau saya pribadi, para pemain ini dipecah masing-masing ke beberapa negara. Jadi secara sepak bolanya dapat, tapi lebih ke individunya, mentalnya itu dapat, karena mereka ini dihadapkan dengan tekanan sendiri, bagaimana dia bisa mengatasi saat mereka tidak perform dalam latihan, dalam pertandingan, kemudian bagaimana dia harus mengatur menu makan, istirahat, dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan Jepang pun seperti itu, mereka menyebar pemain-pemainnya bukan per tim tapi individu, itu sih. Oke, berarti kalau misalkan tadi mengutip dari Star Syndrome, berarti itu lebih cenderung menghambat berarti ya sebetulnya, Bang? Iya, jadi kan kita tidak bisa menyamakan atau menyatukan semua isi hati dan kepala para adik-adik kita atau para pemain junior. Ada yang mereka tahan banting dengan tidak terpengaruh dengan itu semua. Tapi saya yakin lah, di usia-usia 16-19 ini kan usia labil. Jadi saat mereka bagus, dipuji, wah mereka luar biasa. Tapi once mereka lagi drop, yang saya takutkan dia nggak tahan untuk itu gitu kan, nggak tahan untuk bangun gitu. Karena
faktanya banyak sekali pemain-pemain harapan kita yang dulunya bersinar di U16, 19 saat menjelang ke level senior akhirnya hilang begitu aja. Berapa banyak tim apa namanya pemain yang pernah menjadi juara di tim U19 yang kita berharap lebih, ternyata yang bertahan hanya beberapa pemain aja. Itu sih. Setuju. Hanya yang terakhir Bang, terkait dengan PHP agent nih. Ya. Kalau misalkan Abang melihat itu dari sisi bisnisnya atau memang ingin lebih menyalurkan bakat yang lebih luas, Bang? Jadi kok saya ini gini ya, agent. Karena saya sempat ngobrol dengan agent lah. Karena saya kemarin hampir ngambil pemain dari Indonesia ke Malaysia. Karena saya mau ada pemain Indonesia main di klub saya gitu kan. Tapi kita udah deal, ternyata si pemain tersebut apa namanya diiming-imingin atau mungkin dipengaruhi mau dikontrak lagi, bukan trial lagi, mau dikontrak di Eropa. Jadi saya katakan, agent kamu siapa? Sini saya mau ketemu. Kalau kamu ke Eropa saya tidak pernah menghambat. Tapi saya pernah ngalamin masa itu loh. Saya pernah ngalamin bahwa untuk saya trial itu saya butuh 2 tahun untuk adaptasi dulu gitu kan. Jadi tidak semudah itulah sebuah klub besar di Eropa hanya mengontrak pemain hanya melihat penampilan katakanlah di SEA Games gitu kan. Biasanya tim talent scouting mereka mungkin butuh waktu 1 tahun, 2 tahun untuk memantau pemain ini gitu kan. Jadi saya mau jangan sampai mimpi adik-adik kita ini dikubur oleh PHP-nya para agent gitu kan kasihan. Ya kalau si pemain ini kuat mental, tapi kalau enggak tiba-tiba drop kan selesai mimpi mereka itu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Betul. Oke Bang, terima kasih, ini luar biasa pada intinya ini menjadi PR besar ya buat kita stakeholder di persepak bolaan Indonesia. Oke. Ini lanjut ke lanjut Bang Imran, sebagai pelatih ini setujukah bahwa Kurniawan Dwi Yulianto merupakan striker terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, yang berarti belum ada yang menyandinginya saat ini? Nanti Kurniawannya jadi bajunya kegedean jadinya nanti ini. Oke, jujur saya katakan, memang sampai saat ini, sampai detik ini, belum ada yang kita pemain bola yang punya segalanya seperti Kurniawan. Ya, saya melihat dari segi pegiat sepak bola, dari segi pelatih dan orang gila bola, gitu loh. Ya, kenapa saya katakan saya orang gila bola? Kan tadi sudah saya sampaikan, apapun saya korbankan. 5 mobil saya jual, 1 rumah saya jual untuk membentuk dan menciptakan pemain-pemain sepak bola. Alhamdulillah sampai hari ini saya kaget belum bisa saya menemukan pesepak bola terutama striker. Ya, terutama striker, kita belum punya striker yang sekelas dengan Kurniawan Dwi Yulianto. Kalau untuk winger banyak. Indonesia terkenal punya winger lincah, Osvaldo Hai, Febri Arianto, Rico Simanjuntak dan segala macam banyak. Tapi yang striker murni kalau bahasa di sepak bola sekarang itu nomor 9, ya itu segalanya dipunyai oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Gitu kan? Saya setuju. Makanya saya pengen banget gitu loh, mimpi-mimpi menciptakan striker-striker seperti ini. Ya saya setuju dengan seperti yang dikatakan oleh Bang Kurniawan. Jangan mengirim tim dengan bersama-sama. Kayak kemarin ada teman-teman ke Spanyol. Terus sekarang lagi ceritanya ada Garuda Select apa. Itu kan sebenarnya memindahkan latihan aja. Gitu loh. Memindahkan latihan yang didapatnya. Tapi belum tentu menikahkan apa. Karena mereka baru dapat untuk game-game secara bersama, gitu loh. Ya, nah, tapi insya Allah, saya sendiri juga berkeinginan
saya akan ciptakan 50 orang kurniawan selanjutnya sebelum nyawa saya diambil. Ya, saya idola saya adalah Kurniawan, maka saya akan katakan sebelum saya mati akan saya ciptakan 50 orang Kurniawan yang lebih hebat daripada Kurniawan, bukan sekelas Irawan, tapi harusnya lebih bagus dan lebih hebat gitu. Sekarang insya Allah, alhamdulillah di tim U16, karena kan saya sendiri memang baru menciptakan itu di 2004. Di 16 ya hampir 40% daripada U16 itu pernah merasakan sentuhan saya. Ya, bukan sentuhan sebagai pelatih loh, karena saya baru jadi pelatih. Sentuhan saya bagaimana menciptakan mereka menjadi pemain sepak bola. Jadi saya urus dari tidurnya, makannya, sholatnya, ibadahnya, dan sekolahnya. Kenapa? Pemain bola itu harus pintar. Nggak ada orang mengatakan sepak bola nomor 1, pendidikan nomor 32. Udah nggak laku. Sepak bola itu harus cerdas. Karena mengambil keputusan itu adalah sepersekian detik. Makanya metode-metode latihan pun sekarang diajarkan. Kita, sorry ini istilah sepak bola, kita selalu awareness. Visi selalu ke depan. Banyak sekali kan pemain bola kita, sentuhan bola, bolanya ke belakang. Mau ngapain? Kita main bola tujuannya ke depan. Gitu loh. Possession football. Possession footballnya 80%, 20%. Possession footballnya mainnya di area sendiri. Itu nggak saya hitung. Yang possession football itu adalah pada saat kita di daerah area lawan. Begitu ya Bang Kurniawan ya. Mohon maaf kalau saya keliru gitu loh. Nah, pada saat seperti itu perlu kita ciptakan dalam metode latihan, ada rondo namanya, ada sponsored game istilahnya gitu. Itu selalu kita tampilkan cara bermain yang bagaimana striker itu benar-benar dapat peluang. Zamannya Kurniawan, kenapa saya katakan dia seorang legenda? Dia sulit loh. Dia sulit untuk mendapat bola-bola yang enak. Dia harus bekerja. Gitu loh. Nah kalau sekarang pemain bola kayak striker dapat bola-bola itu, karena dia sudah dapat posisi, dapat umpan-umpan yang sehingga dia memudahkan dia untuk menciptakan gol. Kurniawan harus berjuang. Nah, seandainya kita bisa ciptakan latihan yang tepat seperti itu, insya Allah kita akan ketemu. Kita akan ketemu dan saya yakin akan bisa gitu loh. Itu pertama. Terus yang kedua, saya ingat lagi istilah ketua umum jadi apa? Manajer timnas. Mohon maaf kawan-kawan semua, tolong sampaikan salam hormat saya kepada Kang Iwan Bule. Saya kenal dengan beliau. Karena dulu sebelum beliau jadi pengurus ketua umum PSSI, beliau rekanan saya sebagai lawyer. Setiap hari saya ketemu sebagai lawyer. Tapi sampaikan salam saya sangat-sangat tidak mendukung. Karena apa? Saya kritisi ini ala Indonesia itu jangan ciptakan menjadi negeri yang aneh-aneh gitu loh. Masa manajer nanti bikin laporan, Iwan Bule memberi laporan kepada Muhammad Irawan. Kita mau apa? Kita diketawakan. Sepak bola itu milik masyarakat, sepak bola itu milik dunia gitu loh. Apakah nanti kita akan tidak dipermalu oleh FIFA, oleh AFC? Terus apakah orang Indonesia tidak ada yang mampu untuk menjadi seorang manajer? Jangan gitu loh. Jangan buat hal-hal yang tidak pernah ada diciptakan di sepak bola. Sepak bola itu fungsinya masing-masing ada. Kitman posisinya apa? Pelatih, head coach fungsinya apa? Gitu loh. Jangan seorang manajer, ketua umum PSSI itu, mohon maaf, merendahkan derajat daripada ketua umum yang sangat kita cintai ini gitu loh. Jauhkan deh. Jadi berikanlah, mungkin teman-teman dari anggota, mungkin Bang Alan, mohon diingatkan, yuk kita sama-sama menyampaikan mungkin secara santun dan sopan, Pak, jangan lakukan hal yang seperti ini. Kami sebagai pelaku sepak bola sangat-sangat tidak setuju dan sangat miris dalam hal seperti itu. Dan jangan sampai orang-orang swasta yang selama ini mau berdarah-darah, mau berkorban untuk sepak bola, tapi gara-gara melihat sepak bola kita tuh tidak juga berubah-ubah, akhirnya mereka berhenti. Akhirnya mereka stop. Akhirnya mereka capek gitu loh dengan hal-hal yang seperti itu.
mungkin ini sekedar penyampaian juga. Insya Allah tanggal 7 sekitar 20 hari dan 3 minggu saya akan mengadakan tur ke seluruh pulau Jawa. Saya akan mengadakan tur ke seluruh pulau Jawa untuk sedikit memberi gambaran kepada teman-teman SSB atau akademi yang ada di Pulau Jawa. Yuk, kalau kita mau, ini saya akan kayak turnya Indra Sapri, Kang Alan. Jadi kita akan adakan tur, kita akan jalan. Tidak perlu saya expose lah. Tapi di sini saya sampaikan, saya akan ajak teman-teman, mungkin saya akan telepon Kang Susilo di Kediri atau teman-teman yang lain. Yuk, saya akan datang memberi pengetahuan gitu loh. Karena kalau saya cuma bicara secara virtual atau bicara di seminar-seminar, mungkin tidak fakta. Tapi setelah nanti mereka melihat, ini loh anak-anak saya. Mereka bukan cuma bermain bola. Mereka mengerjakan apa yang menjadi harapan kita gitu loh. Karena yang sukses itu bukan cuma apa yang dikerjakan di lapangan bola. Sukses itu juga apa yang kita kerjakan di luar lapangan bola. Seperti sholatnya, respect terhadap pelatih, respect terhadap lawan, bagaimana menghormati orang itu nanti yang akan saya bikin tour ini untuk kepada teman-teman. Yuk, mari kita sama-sama, karena saya butuh dukungan gitu loh. Mudah-mudahan juga kalau dari Pak Ari dari Kemenpora ada buat minyak rokok salah. Apa namanya? Ada sponsor dikit gitu ya. Alhamdulillah, tapi kalau enggak, doanya aja. Kasih lah Pak Ari itu, kasih Bang Imran Pak Ari. Ya Pak Ari, Oke, bantu baik. doanya, mudah-mudahan saya akan membawakan, menunjukkan ini adalah perjalanan tim yang lahir dari Kemenpora, akan menjadi bintang-bintang timnas Indonesia berikutnya. Berarti Demikian. tadi Assalamualaikum warahmatullahi intinya wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Imran menyampaikan ada 2 jawaban ya, setuju dan tidak setuju. Setujunya adalah kalau Bung Kurniawan Dwiryanto adalah merupakan striker terbaik. Tapi tidak setuju dan bahkan keberatan kalau Bang Iwan itu merangkap menjadi manajer timnas ya. Oke, ini mungkin nanti bisa sedikit informasi ataupun bisa sedikit tersampaikan nih berita tadi. Oke, siap Bang Imran, terima kasih. Oke, ini lanjut sebelum nanti ke Kang Alan untuk pertanyaan terakhir, kita ke Pak Ari dulu. Halo Pak Ari, masih bersama? Oke, Pak Ari, sebagai perwakilan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, bagaimana kacamata Anda melihat kemungkinan pesepak bola muda akan mengikuti jejak prestasi Kurniawan Dwi Yulianto bila melihat perkembangan pembinaan para pemain muda saat ini? Silakan Pak Ari. Baik, Kang Omen. Makasih. Nah, sementara adik-adik kita di SSC, di klub, di provinsi maupun kabupaten kota belum begitu mengenal baik tentang sosok Kurniawan Yulianto. Itulah yang perlu kita sama-sama bangun, kita sama-sama bantu untuk mensosialisasikan figur-figur pemain terbaik nasional yang pernah ada, yang kita miliki. Yakin pemain usia muda 12-14 nggak tahu siapa itu Kurniawan, belum tahu. Tapi saya katakan tadi, contoh ke Pak Imran, Isa, ayo bawa Bung Kurniawan, Pak Imran ke sana. Ini loh, Bung Kurniawan Yulianto, bagaimana perjuangannya, ini loh striker terbaik Indonesia yang pernah dimiliki. Ya kan? Tanpa dikenalkan, yakin anak muda 12, 14, 16 ini tidak paham siapa itu Kurniawan Yulianto, karena ada masanya. Tapi ketika kita membantu untuk mengenalkan dan menjadikan sekaligus motivasi kepada adik-adik kita, itu akan sangat-sangat nih. Contoh, ketika kita akan ada sosialisasi kegiatan Kemenpora tentang sepak bola di mana ya dengan Pak Deputi, membawa Firman Utina. Mereka hanya melihat di TV. Yang dikerubuni bukan dari Kemenpora Pak Deputi loh, seorang satu, tapi dengan ininya Firman Utinanya di foto bareng, lina apa dan itulah. Itulah karena figur seseorang itu perlu kita kenalkan juga gitu loh untuk memotivasi mereka. Di situ teman-teman ini anggota sudah mengenalkan juga, tidak hanya bagi kalangan pengurus, pada pemain juga kita perlu mengenalkan. Bagaimana sih kiat-kiat untuk menjadi seorang bintang? Tadi udah disampaikan panjang lebar ya dari nol dan sampai ini.
Itulah kiat-kiat, itulah yang menjadi dorongan yang sangat besar kepada adik-adik kita. Saya minta tantang Pak Imran, Pak Imran bawa dulu Kurniawan ke sana sebelum tanggal 7, Danang. Boleh saya juga undang juga sebelum 7 berangkat. Restu tentunya kalau Pak Imran membawa itu U12 Piala Menpora hasil binaan Pak Imran, bawa logo Menpora, bawa spanduknya, hasil binaan kayak Menpora boleh. Mungkin saya tidak hanya bantu. Pasti Gitu, kita Pak akan Imran, ya kan? sampaikan. Kita bawa 2 mobil kok. Jadi kita 2 mobilnya saya balut dengan tim binaan Kemenpora. Akan kita tulis besar-besar. Ya. Ya, jadi itulah. Jadi kita semualah yang harus mengenakan. Karena kita kiat-kiat beliau ini, Bung Kurniawan, itu perlu kita sampaikan. Ini loh, bila perlu, Agotok tantang, Agotok sudah mengundang, buatlah sekilas tentang latar belakang, kehidupan, prestasi seorang Kurniawan Julianto. Ketika Pak tadi Bang Imran mau keliling di sebuah pulau Jawa, bawalah ini loh sosoknya, jadilah seorang atlet kita menjadi selebriti. Jangan bangga dengan artis, saya tidak bangga sedikit pun dengan artis, ya kan? Haruslah banggalah dengan jadi seorang atlet. Di luar atlet sama malah lebih terkenal. Itu yang harus kita ciptakan juga. Atlet harus menjadi selebriti sebetulnya. Dengan artis nggak bangga, jujur mereka hanya punya tampang. Tapi yang punya prestasi sebenarnya membanggakan Indonesia ada seorang atlet yang punya prestasi di nasional maupun di internasional. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ayo sama-sama Agotak nih ditantang oleh Pak Tommy bikin database. Kemudian Bu Kurniawan menjadi tim scouting atau maskotnya misalnya U17. Kemudian buatlah sekilas tentang Kurniawan. Buat di pamflet atau apa ini loh. Ketika Anda ingin menjadi seorang bintang, ini prosesnya seperti ini. Orang akan berpajak, akan melihat, orang terpacu. Dia sudah ke beberapa negara, dia dikontrak di mana, dia proses seperti apa gitu. Dia minta maaf dan sekarang dia menjadi pelatih di luar. Itu kan menjadi harapan bagi semua pemain kita tentunya. Ini adalah tanggung jawab kita sama-sama. Ya kalau Bung Kirana sepakat dan mau juga, saya juga ingin gitu kan, kita kan ada semacam kegiatan-kegiatan. Bila nanti misalnya kita ada pemantauan ke daerah tahun 2021, tahun depan mudah-mudahan sudah normal kembali dan itu kegiatan ada, kita akan mencoba membawa gitu loh. Selain tim talent scouting kita juga, tentunya akan mengenalkan, memotivasi. Yakin saya kira itu akan termotivasi. Pemain akan berbudak hanya ingin melihat seorang Kurniawan Julianto. Gitu. Dan saya tadi dari Bang Tommy, ayo. KFC-nya ada nggak Pak Ari? KFC tahun ini? Harusnya ada Pak, anggaran kita masih harapannya ada KFC itu, harapannya kita tetap ada, tapi kan belum bisa, kita protokol belum berani dan kita tidak sebenarnya kita fokus di tahun depan. Betul. Jadi harapan adalah sama-sama tadi aku tadi oleh Pak Tommy buat database, Kurniawan menjadi maskot, buat sebuah ringkasan, buat pamfletnya ini loh. Jadilah Anda seorang bintang. Bintang dalam proses ya. Dalam rangka proses yang sangat yang panjang, kemudian prestasinya juga diimbangi gitu. Jadi tidak gampang. Tadi yang dikatakan Bung Kurniawan adalah memang kadang-kadang kita cepat puas. Itu kalau di ilmu olahraga itu biasanya pendewasaan atlet yang terlalu cepat gitu. Itu kadang-kadang sudah cepat dan dia tidak lama langsung akan habis masanya. Tidak panjang. Itu izin Bang Kurniawan, boleh nggak di spanduk kita nanti kita ini kan gambarnya Bang Kurniawan untuk jadilah Kurniawan gitu loh. Jadilah bintang, iya kan. Jadilah bintang gitu loh. Boleh kalau izin boleh, saya akan di spanduk kita untuk di mobil itu akan kita ini kan sepanjang kita melakukan perjalanan di keliling Jawa itu gitu loh. Royaltinya jelas aja. Ini ngobrol dulu sama manajer ini dari Agotak nih. Royaltinya jelas. Jadi Bang Omen itu saya kira ya diharapkan adalah kita sekarang sama-sama kita bersinergi, kita bergandengan tangan. Pemerintah tidak bisa berbuat sendiri, federasi tidak bisa sendiri, ya kan? Jangan egosentris dan teman-teman juga tadi apa dikatakan oleh Bung Kurniawan juga masalah agen, kita jangan mementingkan pribadi, golongan. Ini kepentingan bangsa, kepentingan negara yang lebih besar. Kalau semua sudah mau ke sana, banyak relawan kita, banyak donatur kita yang mau membiayai ke luar negeri. Saya tidak mengatakan kita Kemenpora punya rekan sekarang bagus, dia ke Portugal, TC 1 tahun 2 tahun, sekolahnya berangkatnya itu biaya pure dari dia. Kemenpora tidak mengeluarkan
hanya butuh rekomendasi. Karena kenapa? Itulah orang-orang begitulah, orang-orang gila seperti itulah harus kita tambah banyak sebetulnya. Cuma ya karena sistem seperti itulah akhirnya mereka tidak mau berbuat banyak, ini berbuat sendiri-sendiri. Banyak yang berbuat sendiri kayak agen-agen itu, Pak Imran juga ada berbuat sendiri gitu lah. Ingin menunjukkan, tapi ketika kita sinergis tidak ada kepentingan. Maaf ya, memang semua harus benar, tapi ya dikesampingkan dulu lah. Kepentingan dulu, merah putih di atas segalanya. Saya kira itu, Pak Men. Siap, terima kasih Pak Ari. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir sebelum nanti closing dari Bung Kurniawan. Oke, pertanyaan terakhir ini untuk Ketua Umum kita, Kang Alan. Dan setelah mendengar berbagai pandangan dalam diskusi kali ini, mungkinkah Indonesia akan menciptakan kembali pemain bintang sekelas Kurniawan Dwi Yulianto? Oke, silakan. Oke, terima kasih Kang Omen. Pertanyaannya tadi menarik. Mungkinkah sekarang Indonesia menciptakan kembali pemain mungkin sekelas Bang Kurniawan Dwi Yulianto? Kalau jawaban saya pasti mungkin, Kang. Tidak ada yang tidak mungkin selama memang kita berupaya. Tapi memang faktanya tidak semudah itu. Ya, faktanya sekarang tidak semudah itu. Tadi diceritakan beberapa kendala dari federasi, ketua umum yang doubling menjadi manajer timnas dan lain sebagainya. Kalau kita lebih jeli melihat struktural dari federasi itu sendiri pun, kita bisa melihat orang-orang apakah mereka kompeten atau tidak. Jadi ini sebenarnya menjadi masalah yang tidak pernah selesai. Saya pikir tidak hanya pelatih di SSB, di akademi, di usia muda, tapi memang federasi pun punya tanggung jawab yang sangat besar ya untuk bisa menciptakan pemain-pemain berkelas seperti Bang Kurniawan ini. Jadi saya pikir memang bukan tidak mungkin, tapi dalam kondisi sekarang agak sulit karena saya lihat cabang-cabang olahraga sekarang di sini pun di Indonesia itu tensi politiknya sangat tinggi ya, kepentingan politiknya sangat tinggi. Jadi kita tidak bisa pura-pura tidak melihat dan pura-pura tidak paham. Seperti tadi Pak Ari sampaikan, ada yang bisa beliau sampaikan, ada yang tidak. Tapi kalau saya berprinsip, saya akan utarakan apa yang menurut saya benar. Katakanlah bila itu benar. Jangan pernah kita takut akan sebuah kebenaran. Jadi memang kita pun wajib sebagai sesama manusia, sebagai sesama muslim, apalagi saling mengingatkan. Bukan dengan niat itikat menjelekkan atau menjatuhkan. Ya, tapi kita memberikan kritikan-kritikan ya, karena kita menyayangi ya rekan-rekan kita, terutama kita menginginkan bahwa olahraga terutama persepak bola nasional itu bisa berjaya gitu. Yang tadi Bang Kurniawan sampaikan belum mampu ya memberikan gelar juara untuk timnas Indonesia. Kita harapkan ya ke depan harapan dan cita-cita itu bisa kita rasakan bersama. Nah kemudian tadi juga ya mengutip beberapa dari Pak Ari dan Bang Imran, banyak hal-hal yang menarik ya terkait tadi ada roadshow dan lain sebagainya. Ini kami pun sangat berterima kasih. Ya mungkin ada Pak Ari, Bang Imran dan rekan-rekan di seluruh provinsi. Mungkin kami di Agotak di Dewan Pimpinan Pusat belum bisa banyak untuk memberikan kontribusi terhadap dunia persepak bola nasional. Gitu. Tapi kami salah satu ormas, mungkin satu-satunya ormas di Indonesia yang peduli gitu terhadap pembinaan usia muda dan ya dengan persepak bola nasional, dengan kita ditunjuknya sebagai operator Liga Sepak Bola Putri Piala Menpora, ini memberikan kepercayaan diri terutama untuk saya sebagai ketua umum, memberikan confidence yang sangat tinggi ya untuk bisa mengejar ketertinggalan daripada operator yang lain gitu. Jadi memang saya melihat seperti ada Bang Imran di sini yang salah satu sebagai operator penyelenggara dari usia 12 juga Piala Menpora sebagai presiden Posbi. Saya melihatnya Bang Imran dalam sisi positif sebagai kompetitor yang sudah lama berjalan di pembinaan usia dini dengan tendensi yang positif gitu, agar kita bisa mengejar ketertinggalan ya dari rekan-rekan yang sudah lebih dulu, karena memang Liga Sepak Bola Putri Piala Menpora ini paling bungsu ya, paling terakhir gitu. Jadi memang dengan proses impres yang sekarang sedang dijalani, kemarin dibahas pun ini kemarin dengan Kang Ahwani bahwa agak sedikit terpending karena sudah dibentuk tim percepatan pembangunan sepak bola nasional. Nah, di sini mungkin harapan kita setelah COVID ya kita bisa membuat sebuah konsep yang betul-betul bisa menyelaraskan ya visi dan misi dari impres itu sendiri, yang menyelaraskan antara pemerintah dengan federasi, dengan para stakeholder, pembina, pemain, pelatih ya untuk membuat kesepakatan nasional yang tidak hanya menjadi teoritis ya di atas kertas berupa impres, tapi memang faktual di lapangan. Saya harap
kita semua bisa membantu pemerintah dalam hal ini gitu, untuk mengembangkan dan mewujudkan cita-cita bangsa, memajukan persepak bola nasional ke kancah Asia dan internasional. Mungkin begitu dari saya, Kang. Tadi dari Ketua Umum kita, Kang Alan, terima kasih banyak. Oke, Coach. Pesan dan harapan untuk pesepak bola muda agar bisa seperti Abang dalam prestasi ataupun jejak karirnya. Sebenarnya nggak banyak ya, dan ini mungkin sering didengar juga bahwa yang pertama seperti yang ini saya bicara bukan mengada-ada, tapi saya bicara berdasarkan apa yang saya alamin dari dulu, bahwa pertama harus punya mimpi, karena mimpi itu akan memotivasi kita untuk selalu berprestasi, kemudian selalu melakukan yang terbaik, pingin jadi yang terbaik, itu yang paling penting, dan tidak takut gagal gitu kan, karena saya juga pernah mengalami beberapa kali kegagalan, tapi itu hal biasa kalau menurut saya, karena kalau kita pernah gagal berarti kita akan merasakan indahnya keberhasilan, itu aja. Oke, luar biasa, sangat termotivasi. Jadi diskusi malam hari ini kita ini sangat luar biasa ya, yang dihadiri oleh Coach Kurniawan, tentunya juga ada perwakilan dari pemerintah, Pak Ari, terima kasih. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan abang-abangku semua. Untuk Bang Tommy, terima kasih banyak. Bang Imran, terima kasih banyak. Ketua Umum kita, Kang Alan, terima kasih banyak. Pak Ari, terima kasih banyak. Bang Peter, Mas Susilo, dan tentunya ini untuk Coach Kurniawan. Sukses selalu dan sehat selalu untuk semua. Salam anggota Indonesia.